Haleluya. Puji Tuhan, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang irisan Alkitab. Nah, irisan Alkitab ini kita akan belajar bagaimana kita melihat bahwa Alkitab kita ini ada pembagian-pembagiannya atau ada tema-tema besarnya, dan kita akan melihat ternyata ada hubungan. Jadi Alkitab kita ini sangat berhubungan antara kitab yang satu dengan kitab yang lainnya. Nah, untuk itu sebelum kita memulaikan pelajaran di saat ini, kita akan minta tuntunan Roh Kudus lewat doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan di saat ini yang sudah Tuhan berikan. Kami akan sama-sama belajar tentang irisan Alkitab. Bila Roh Kudus menuntun, biarlah kami boleh bersama-sama belajar tentang Alkitab, dan ada sesuatu yang baru yang kami dapatkan. Kami boleh mendapat hikmat dari Tuhan, bahwa benar-benar Alkitab itu adalah dari Tuhan, dan Alkitab itu merupakan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran kami di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Untuk bagian yang pertama kita akan belajar di mana kita tahu bersama bahwa Alkitab itu terbagi atas dua bagian. Itu cerita lama atau perjanjian lama, dan juga ada cerita baru atau perjanjian baru. Nah, Alkitab ini ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun. Nah, itu tuh saja ini merupakan waktu yang sangat lama, bukan waktu yang singkat, di mana 1500 tahun itu penulisan perjanjian lama, dan selama 100 tahun yaitu penulisan perjanjian baru. Alkitab juga ditulis oleh 40 penulis yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Ada yang seorang pemangkas pohon, ada yang imam, ada yang pedagang, ada yang orang biasa, ada yang pemimpin militer, ada yang raja, ada punjangga, dan ada juga bankir. Dan para penulis ini tidak hidup di satu zaman yang sama seperti tadi penulis Alkitab itu dalam kurun waktu 1600 tahun. Nah, penulis Alkitab ini ada di dalam kurun waktu tersebut. Artinya mereka tidak hanya di satu tahun yang sama, tetapi mereka tersebar di 1600 tahun itu. Nah, dan pastinya dalam 1600 tahun itu pastinya ada perbedaan budaya, ada kemajuan-kemajuan yang terjadi. Artinya ada perbedaan budaya, ada perbedaan teknologi, mungkin perkembangan yang terjadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa dalam Alkitab ini ada 8 poin besar, yaitu kita bagi menjadi 4, yaitu ada 4 di perjanjian lama dan ada 4 di perjanjian baru. Nah, setelah ini saya akan menampilkan sebuah gambar yang akan mempermudah kita untuk belajar tentang irisan Alkitab ini. Nah, di sini kita melihat ada gambar yang akan memudahkan kita. Pertama, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pada bagian paling atas Alkitab ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun, yaitu 1500 penulisan perjanjian lama dan 100 tahun penulisan perjanjian baru. Dan ditulis oleh 40 penulis yang hidup dalam kurun waktu 1600 tahun tersebut. Tetapi Alkitab ini memiliki satu tema, yaitu kemuliaan Allah. Nah, untuk di bagian tengah-tengah kita melihat di situ ada gambar sebuah Alkitab, yaitu seperti yang saya katakan di awal bahwa ada 8 tema besar yang dibagi 4 perjanjian lama dan 4 tema perjanjian baru. Nah, kita akan melihat bagaimana kaitannya antara kitab-kitab di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yang pertama ada kitab Taurat, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu berhubungan dengan kitab Injil di perjanjian baru, yaitu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana kedua tema ini memiliki satu kesatuan, yaitu tentang landasan teologi, di mana landasan teologi perjanjian lama dapat kita lihat dalam kitab Taurat, dan landasan teologi di perjanjian baru dapat kita lihat dalam kitab Injil. Selanjutnya ada kitab sejarah di perjanjian lama, dan ada kitab Kisah Para Rasul, di mana kita bisa melihat sejarah-sejarah dalam perjanjian lama dan sejarah gereja dalam kitab Kisah Para Rasul. Selanjutnya ada kitab puisi yang berhubungan dengan kitab surat-surat di perjanjian baru, di mana sama-sama
menjelaskan tentang kesaksian-kesaksian. Dan yang terakhir ada kitab para nabi di Perjanjian Lama dan ada kitab Wahyu di Perjanjian Baru, di mana di dalamnya terdapat nubuatan-nubuatan. Nah, selanjutnya kita melihat di samping kiri dan samping kanan dari gambar tersebut. Di situ dijelaskan tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana pada bagian awal yaitu Perjanjian Lama terdiri atas 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri atas 27 kitab. Kalau teman-teman atau para saudara-saudari ingin mudah mengingat jumlah kitab ini, bisa mengingat saja 39 kitab di Perjanjian Lama dan tinggal dikalikan 3 kali 9 yaitu 27, dan itu adalah jumlah kitab di Perjanjian Baru. Selanjutnya, Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa asli yaitu bahasa Ibrani, sedangkan dalam Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa asli yaitu bahasa Yunani. Dan selanjutnya dalam hukum Taurat di situ terdapat perjanjian-perjanjian yang akan digenapi, yaitu ada penggenapannya dalam Perjanjian Baru. Kalau kita melihat pada bagian terakhir dari gambar tadi, di situ ada yang dituliskan masa lalu yang kekal dan masa depan yang kekal. Apa sih itu sebenarnya masa lalu yang kekal dan masa depan yang kekal? Nah, jadi kenapa dikatakan Perjanjian Baru itu masa lalu yang kekal? Karena seperti kita tahu bersama bahwa kitab Musa, 5 kitab Musa itu ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu kan ditulis oleh Musa. Nah, untuk kitab Kejadian sendiri ditulis Musa bukan pada saat penciptaan itu terjadi. Artinya sudah lewat beberapa lama waktunya, lalu Musa menuliskan kitab Kejadian, dan di situ dituliskan tentang penciptaan secara detail, secara sangat teratur. Tapi itu ditulis bukan pada saat waktu penciptaan itu terjadi, tapi pada saat yang sudah berjalan begitu lama. Itulah mengapa dikatakan kitab itu masa lalu yang kekal. Nah, terus kenapa masa depan yang kekal? Dikarenakan kalau kita lihat kitab Wahyu, di situ ada nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman, di mana hal itu sementara terjadi dan akan terjadi. Artinya waktu kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes, kejadian itu belum terjadi, artinya dia menubuatkan sesuatu yang akan datang. Itulah mengapa dituliskan masa depan yang kekal. Nah, di sini ada satu tokoh dalam kitab yang menjadi salah satu tokoh sentral, dan tokoh ini juga menjadi salah satu tokoh yang cukup besar, bukan hanya untuk agama Kristen tapi juga agama-agama yang lain. Nah, itu Abraham, di mana dalam perjanjian Abraham di situ ada benang merah antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Itu tadi materi tentang irisan Alkitab, di mana kita sudah sama-sama belajar bahwa Alkitab kita merupakan suatu yang luar biasa, di mana bagian-bagiannya itu saling berhubungan, baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sangat berhubungan. Dan dari semua yang sudah kita pelajari tadi, penulisan Alkitab ini bertujuan pada karya keselamatan Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dia mati di kayu salib dan menebus semua dosa-dosa kita. Dan materi tentang irisan Alkitab sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.